warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmizar. Saya dari YF 4A kelas karyawan. Di sini saya akan menampilkan hasil pekerjaan UAS PBO. Jadi di sini ada dua fungsionalitas secara umum, yaitu ada create, update, dan delete. Itu ada di dosen dan ada di dosen mahasiswa. Dan kita akan menjabarkan semua functionality yang sudah saya buat. Jadi yang pertama dari desain sendiri, desain dari ini karena basic. Jadi untuk platform sendiri saya pakai IntelliJ di sini. Jadi agak sedikit berbeda dengan user OS lain. Jadi memang cara setupnya pun agak berbeda dengan OS lain. Untuk external library pun di sini saya mendownloadnya sendiri dan menginjek library tersebut. Lalu balik lagi di sini saya membuat halaman data dosen atau CRUD dosen. Jadi seperti biasa ini tampilannya akan seperti apa. Saya akan menjalankan fungsi dari CRUD dosen. Ya, jadi tampilannya kurang lebih akan seperti di samping ini. Bisa dilihat penampilan yang didesain di sini. Ada ID dosen, nama, alamat, jabatan, telepon, dan isi tabelnya di sini. Nah, jadi untuk fungsionalitas yang saya buat di sini untuk data dosen sendiri, kita bisa menambahkan data dosen. Jadi untuk step-stepnya kita klik tombol tambah di sini dan otomatis ini akan merequest fokus terhadap field nama. Di sini akan saya input namanya Denny. Nah, untuk proses create-nya sendiri kita akan coba tambah dengan klik tombol simpan. Nah, message akan keluar seperti ini, berhasil membuat data dosen dan data berhasil masuk ke record. Nah, untuk kodenya sendiri kita bisa lihat di sebelah sini. Jadi untuk kodenya sendiri kita menggunakan konsep OOP ya di sini. Jadi karena basisnya OOP, saya membuat fungsi create untuk dosen ini. Di sini dipisah fungsionalitinya seperti ini, dan codingan untuk menginjek SQL query-nya tuh kita melalui fungsi create dosen di sini. Jadi di sini kita panggil nama field yang kita inputkan tadi, lalu kita masukkan ke dalam prepare statement set string di sini, dan kita masukin parameter indeksnya dan value-nya gitu di sini. Nah, ketika fungsi create.dosen ini berhasil dilakukan, maka dia akan menampilkan sebuah message berhasil membuat data dosen di sini, dan akan merefetch data dosen yang sudah dibuat. Maka datanya akan secara real time muncul. Lalu jika ada eksepsi atau fungsi yang gagal, dia akan menampilkan message juga, namun dia akan mengambil message-nya dari SQL exception di sini. Nah, lalu kita akan demonstrasikan untuk functionality CRUD data dosen yang kedua ini, yaitu kita untuk melakukan update bagaimana caranya. Jadi kita cukup klik ubah di sini. Nah, ketika klik ubah, dia akan menampilkan virusnya yang akan diubah karena kita
sebelum mengambil data dari list tabel. Jadi contohnya kita akan mengubah data. Di sini saya akan mengubah nama Ananda Figure di sini. Jadi kita akan mendapatkan record data yang di tabel ini dimasukkan ke dalam field. Jadi di sini ketika kita udah edit, kita tidak bisa mengedit ID-nya ya, karena ini sudah jadi primary key. Nah, yang kita bisa edit di sini adalah fungsi dari edit ini, nama. Misalnya di sini saya akan ganti nama sini. Ananda Figure, akan nambah Yusuf di sini. Kita akan nambahin nama lagi. Di sini kita ganti dari Kabupaten Bandung. Jabatannya wakil dosen. Nah, nomor teleponnya kita ganti. Lalu kita simpan. Nah, sebentar. Karena tadi ada message error, jabatan ini dibatas dari panjangnya tipe data. Jadi kita tidak bisa mengeditnya. Jadi kita harus mengubah ini jabatan tuh jadi anggapan guru gitu kan, misal seperti biasa, atau guru aja deh. Nah, ketika kita sudah memasukkan field seperti ini, kita bisa mengubah data Ananda Figure ini. Nah, akan keluar message berhasil mengupdate dosen. Nah, yang tadi ini kita hasil update tadi merubah data jabatan ID 4 ini menjadi guru. Contoh, kita akan edit lagi dengan klik ubah. Ananda Figure Ulul gitu. Kita mau ganti lagi nih jabatannya di dosen. Kita nama Ulul, ini jadi Kabupaten Bandung. Kita save. Nah, akan keluar message berhasil mengupdate dosen, dan data akan secara otomatis terupdate. Nah, untuk functionality yang ketiga itu kita bisa menghapus data di row atau table di sini. Jadi yang pertama saya akan menghapus ID 3 ini. Karena ID-nya kita sudah select, kita tinggal hapus aja di sini. Nah, ini otomatis akan mengeluarkan message berhasil menghapus dosen, dan data akan secara otomatis merefetch sendiri. Nah, untuk master data dosen, untuk saat ini kita contoh listnya seperti ini. Nah, untuk kode sendiri tadi kita agak ada miss sedikit di update dosen tadi. Untuk functionality-nya sendiri itu kurang lebih sama seperti create, cuman kita berbeda konsepnya karena kita menggunakan query untuk mengupdate dari SQL. Nah, ini kurang lebih query-nya kita akan mengupdate berdasarkan ID dosennya tadi. Nah, jika berhasil dia akan menampilkan message, dan jika tidak berhasil dia akan mengambil eksepsi dari SQL. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan di halaman data mahasiswa ya. Jadi di sini saya akan merunning kodenya. Nah, saya akan tampilkan di sini dengan halaman full deh. Nah, jadi untuk fungsionalitas dari data mahasiswa sendiri ini kurang lebih sama seperti halnya untuk data dosen tadi, cuman bedanya kita merelasikan data mahasiswa ini terhadap
kode dosen gitu. Jadi untuk tampilan sendiri kurang lebih mirip seperti ini, dan fungsionalitas tombolnya juga ada di bawah. Saya akan jelaskan dulu mungkin dari functionality untuk membuat datanya. Jadi bagaimana step membuat datanya untuk data mahasiswa. Jadi kita klik tombol tambah di sini. Nah, ini otomatis akan masuk ke field nama. Kita akan masukkan namanya Yusuf Ahmad gitu ya. NIM-nya kita masukkan 14.00.10 gitu. Alamatnya kayak gitu. 020 lalu IPK-nya 3,8 gitu. Kode dosennya siapa? Nah, kita akan mengambil kode dosen. Di sini ada kode dosen apa aja. Jadi kita ngambil ID-nya untuk merepresentasikan nama dosennya. Jadi kita di sini akan ngambil ID 1, maka field-nya itu akan keluar di sebelah kanan. Begitupun ID 2 dan seterusnya. Ini akan mengikuti. Di sini saya akan mengambil ID 2. Nah, ketika kita sudah membuat ini, kita tinggal klik simpan. Sebentar. Kita akan tambah lagi. Sepertinya ada format IPK yang salah, maka tadi keluar message error. Kita ulang lagi. 14 alamat 200 35 gitu. Kita klik tombol simpan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Hasil membuat. Jadi ketika kita oke, ini datanya akan muncul di sini. Nah, bisa ada bertanya kenapa itu header table-nya nggak ada. Nah, karena di sini saya menggunakan IntelliJ dan otomatis saya menggunakan macOS dari Apple. Jadi untuk UI-nya sendiri itu cukup berbeda seperti user yang lain. Jadi hanya konfigurasinya ini yang cukup berbeda dari yang lain. Maka dari itu untuk konfigurasinya sendiri ini ya bawaan dari Swing untuk MacBook gitu. Nah, kita akan running lagi. Ya, tadi datanya sudah muncul ya di sini. Nah, untuk kodenya kita akan menampilkan kodenya itu bagaimana, itu kurang lebih sama seperti yang sudah ada di dosen. Untuk create-nya sendiri ini sama, kita menggunakan fungsi ini, dan apabila ada error ataupun sukses, dia akan menampilkan message-nya gitu. Nah, untuk mengambil data mahasiswanya dari mana? Nah, kita inisial dari konstruktornya dosen mahasiswa di sini. Nah, kita otomatis akan ngambil data mahasiswanya nih. Nah, dari mana data mahasiswa? Dari baris baris 157. Jadi di sini ada fungsionalitas untuk mengambil yang dimana query itu select all from mahasiswa gitu. Lalu di sini akan terjadinya fungsi perulangan menggunakan while, dan kita inject untuk datanya itu melalui immutable data table di sini gitu. Dan akan set otomatis modelnya di sini. Nah, itu lalu kita akan lanjut ke functionality yang update. Di update sendiri ini kurang lebih sama. Kita untuk approach-nya itu kita akan mengklik tombol ubah dulu di sini. Bentar, ini ada. Nah, ini akan
akan muncul message di sini. Pilih mouse akan lupa. Jadi sebelum kita melakukan update itu harus menceklis tabelnya dulu di sini. Kalau tidak ini akan keluar message seperti ini. Kalau lebih ini functionality CRUD sama. Kita klik. Nah, ketika ini sudah masuk, data tidak langsung bisa diedit karena kita harus mengklik tombol ubah dulu di sini. Nah, ketika kita udah bisa nih, nah kita bisa edit nih, gitu. Kita bisa ngedit NIM-nya, bisa ngedit alamat IPK dan kode dosennya. Sini saya akan nambahin nama Ahmad karena gitu ya. Untuk kodenya dosennya ID 1, dan ketika kita simpan, ini dia akan keluar message karena namanya ini terlalu panjang ya, jadi kita harus ganti Yusuf Akbar aja deh gitu. Pengen ganti kode dosennya seperti ini, kita simpan. Nah, ini berhasil update. Kok tadi nggak keganti ya gitu, misalnya ada pertanyaan kok ini nggak keganti tadi ya, itu tadi secara physical database-nya kita mendeclare tipenya itu varchar dengan panjang 20 karakter, jadi itu tidak bisa database secara otomatis akan menolak gitu request dari klien aplikasi ini. Nah, maka dari itu di sini karena untuk demonstrasi UAS saja, di sini saya tidak menambahkan validasi di field-fieldnya gitu. Jadi mungkin secara fungsionalitas CRUD kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada satu hal lagi, yaitu mengenai hapus data. Nah, untuk hapus data pun ini sama. Kalau kita tidak mengklik listnya itu, salah satu listnya itu tidak akan bisa karena kita harus memilih mahasiswanya dulu nih. Nah, ketika kita udah memilih, kita tinggal klik tombol hapus di sini. Nah, maka message pun keluar seperti ini. Data pun berhasil dihapus. Nah, untuk fungsionalitasnya semua sama seperti di dosen, cuman bedanya ini kita bedain atributnya aja gitu dengan fungsionalitas relasi terhadap dosen gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, dan mungkin mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain, mohon dimaklumkan. Sekian dari saya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.